Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah dengan NIM 20111100023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sofiana Ulfa. Asas-asas good governance. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca Gerakan Reformasi Nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ialah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum maksudnya ialah asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ialah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ialah asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya ialah asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang ketiga ialah asas keterbukaan. Asas keterbukaan maksudnya ialah asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keempat ialah asas profesionalitas. Asas profesionalitas ialah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima ialah asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Selanjutnya ialah asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dan yang terakhir ialah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ialah asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ialah penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, di mana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi sampai saat ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya, karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari good governance. Namun, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel ke depannya. Undang-undang, peraturan-peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance pun banyak yang dibentuk. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut juga mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Dengan landasan yang kuat, hal tersebut diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.